この三つ月はしっかりエスコートしておきますね。みんな準備はいい？ Perkenalkan, nama saya Artiri Dewi Caksono dari Fakultas Sains dan Matematika. Saya di sini mengikuti KKN Tim 2 di Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Kembangarum, Wologito RT 6 RW 5. KKN atau Kuliah Kerja Nyata. KKN itu sendiri merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pengabdian masyarakat kepada mahasiswa. Untuk KKN tahun ini, pelaksanaannya sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, KKN Tim 2 dilaksanakan secara mandiri via online. KKN juga dilakukan di tempat tinggal atau domisili mahasiswa masing-masing atau daerah lain sesuai dengan tempat tinggal mahasiswa pada saat KKN berlangsung. Wologito RT 6 RW 5 adalah salah satu daerah yang terletak di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat. Secara total, di wilayah ini mencakup 4 jalan, yaitu pertama Jalan Wologito Tengah Raya, yang kedua adalah Wologito Barat 11, Wologito Barat 10, dan Wologito Barat 9. Di wilayah ini kurang lebih terdapat 80 rumah tangga, di mana mayoritas dari kepala keluarganya berprofesi sebagai PNS atau pekerja kantoran swasta. Beberapa kepala keluarga juga ada yang sudah pensiunan, baik itu pensiunan pemerintah maupun pensiunan swasta. Ada juga beberapa yang berdagang, berwirausaha. Lingkungan Wologito cenderung ramai, terutama pada Jalan Wologito Tengah Raya, karena jalan ini sering digunakan sebagai jalan alternatif untuk mencapai wilayah lain. Kualitas sumber daya manusia di daerah ini terhitung cukup tinggi karena mayoritas dari penduduk sini berpendidikan hingga Universitas S1 ataupun D3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjalankan proyek pertama saya, yaitu pembuatan disinfektan kit. Nah, sini saya dibantu dengan warga-warga lingkungan Wologito sekitar. Dikarenakan memang kondisi kita sekarang yang berada di pandemi ini tidak bisa mengumpulkan banyak orang. Di sini saya hanya mengumpulkan beberapa orang saja di sekitar rumah sini, karena memang tidak baik dalam protokol kesehatan untuk mengumpulkan beberapa orang di ruangan tertutup ya. Jadi apa sih ini sebenarnya disinfektan kit? Disinfektan kit itu sendiri merupakan beberapa barang-barang atau kit yang bisa digunakan seseorang untuk membuat disinfektan. Di sini tentunya sudah ada cairan disinfektannya yang sudah kita buat. Namun kita juga akan menyertakan bahan-bahan mentahannya istilahnya untuk membuat disinfektan sendiri di rumah. Jadi bahan-bahan yang akan saya gunakan di sini adalah pertama klorin yang bentuknya bubuk. Klorin itu adalah bahan utama untuk pembuatan dari disinfektan ini. Terus kedua adalah tentunya air, yaitu untuk nantinya melarutkan klorin tersebut. Setelah itu kita membutuhkan beberapa alat-alat untuk pembuatan kit tersebut, yaitu yang pertama semprotan, yang kedua adalah jerigen atau botol yang berukuran 5 liter. Terus ketiga adalah botol aqua atau botol-botol kecil yang berukuran sekitar 300 ml. Yang keempat ada ember untuk mencampur racikan itu semua menjadi larutan disinfektan, dan butuhkan juga corong serta ciduk untuk lebih mudah menuangkan larutan disinfektan tersebut ke dalam jerigen dan ke dalam semprotan-semprotan yang telah disiapkan. Kegiatan pertama yang kita lakukan di sini adalah mengambil air sebesar 5 liter. Ukuran 5 liter yang digunakan di sini adalah ukuran wadah penampung. Botol ini sudah berukuran 5 liter, jadi setelah kita isi sini kita akan mendapat 10 liter. 10 liter air ini akan nantinya kita masukkan ke dalam ember untuk dimulai proses pembuatan disinfektan.
air yang sudah masuk ke ember, lalu langsung kita tambahkan dengan klorin. Klorin yang kita gunakan di sini berukuran 5 gram. 5 gram dapat kita ukur dengan menuangkan klorin sampai penuh dengan menggunakan sendok obat. Setelah itu kita langsung masukkan klorin ke dalam ember lalu diaduk dengan rata. Klorin diaduk hingga rata sampai tidak ada bubuk klorin yang menggumpal di bawah. Setelah teraduk dengan rata, jadilah larutan disinfektan. Larutan lalu dimasukkan ke dalam wadah masing-masing dan juga dimasukkan ke dalam spray yang telah tersedia. Disinfektan kit juga menyediakan persediaan bubuk klorin. Bubuk klorin disimpan di botol aqua berukuran 300 ml. Bubuk ini nantinya diharapkan dapat terus menyuplai pemilik disinfektan kit bahan-bahan mentah untuk membuat disinfektan pada waktu ke depan. Tak lupa setiap disinfektan kit disertai dengan sendok obat dan sarung tangan latex. Dan jadi sudah disinfektan kit. Setelah selesai pembuatan disinfektan kit, Pak RT menghubungi bahwa akan ada kegiatan penyemprotan disinfektan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Pada kegiatan ini, disinfektan kit dibutuhkan untuk menyuplai stok larutan disinfektan untuk digunakan untuk penyemprotan. Penyemprotan dilakukan selama kurang lebih 1,5 jam dengan berjalan menyusuri Jalan Wologito Barat 9, Wologito Barat 11, dan Wologito Barat 10. Berikut adalah cuplikan saat kegiatan ini berlangsung. Untuk program kedua berjudul Bakar Sampah Bikin Bumi Gerah. Program ini sendiri dilakukan juga berdasarkan atas usulan dari Bapak Ketua RT 6 sendiri, Bapak Risa, dikarenakan Bapak Risa sangat terpengaruhi atas adanya pembakaran sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Keluaran dari program ini adalah video edukasi yang bertujuan untuk mendidik para warga dan juga masyarakat umum tentang efek dan bahayanya pembakaran sampah sembarangan. Tak lupa disertai dengan cara alternatif yang dapat kita lakukan untuk mengelola sampah rumah tangga kita. Berikut adalah cuplikan dari video Bakar Sampah Bikin Bumi Gerah. Pada dasarnya sampah adalah sesuatu yang harus disingkirkan atau dibuang. Sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang harus dikelola di suatu rumah tangga, bermasalah uang, bisa saja biaya telepon, biaya listrik, biaya internet, atau biaya-biaya lain yang harus diurus. Pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah disebutkan secara spesifik pada bab 13, larangan dan sanksi bagian ke-1. Selain video, akan dibuat juga poster dengan tema yang sama untuk melengkapi isi dari video tersebut. Poster dikerjakan pada software Clip Studio Paint EX. Di sini, poster sengaja dibuat seperti poster promosi film, karena memang tujuan utamanya adalah untuk mendampingi video edukasi yang telah dibuat sebelumnya. Poster didesain semenarik mungkin untuk mendorong agar warga sekitar dapat memajang poster tersebut dan terus dapat membaca pesan yang terkandung di dalam poster. Di sini dapat terlihat poster bertuliskan bakar sampah bikin bumi gerah dengan ada beberapa orang yang sedang membakar sampah dan asap tersebut menyelimuti seluruh kota. Tentunya tak lupa menyertakan solusi yang dapat kita lakukan untuk menghindari pembakaran sampah sembarangan ini. Ya, rasa KKN online ini sebenarnya lebih mengena secara pemerataan karena baru kali ini dengan KKN online bisa sampai menyangkut ke wilayah RT karena selama ini hanya maksimal tingkat RW dan persebarannya kurang merata. Dengan adanya KKN online ini bisa tahu permasalahan atau ada kendala-kendala di lingkungan terkecil dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa.
Baik. Untuk disinfektan karena bersamaan dengan pandemi, saya rasa itu sesuatu yang sangat mengena. Hanya memang secara implisit pemberian disinfektan dan juga edukasi ke warga permasalahan COVID ini perlu diberikan pemahaman, kesadaran kepada warga itu. Nah, jadi disinfektan itu sudah sangat nyata dan memang itu yang harus diperlukan karena selama ini warga sangat-sangat kurang tertibnya. Tapi dengan contoh disinfektan paling tidak membuat lingkungan atau warga lebih merasa nyaman. Secara teknis videonya sudah sangat lengkap. Hanya penyampaian ke warganya ini kurang sesuai tatap muka. Jadi menjelaskan kepada warga tentang sampah ini agak kurang responnya. Tetapi secara teknis semua definisi tentang sampah, bakar sampah dan lain-lain itu sudah full bagus. Secara umum saya mendukung sekali, mungkin nanti kampus manapun bisa menyediakan akomodasi ada KKN yang nyata dan ada KKN seperti ini, tergantung dari wilayahnya masing-masing. Kalau membutuhkan open mungkin bisa ada mahasiswa cukup dengan KKN karena kita juga perlu ada sharing ilmu. Titik beratnya adalah bahwa kesinambungan antara mahasiswa dengan lingkungan ternyata selama ini perlu sampai ke tingkat RT itu perlu.